warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna, saya adalah seorang guru di SMP Negeri 10 Kendari, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan 2023 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, coba perhatikan mejanya, kursinya. Kalau belum rapi, silakan dirapikan dulu meja dan kursinya. Dirapikan ya. Kemudian diperiksa kembali sampah yang masih ada di dalam laci. Kalau ada, silakan dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo ketua kelasnya pimpin doanya dulu ya. Tuhan, sebelum kita belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zikri ilman warzuqni rahmat. Amin. Dalam proses pembelajaran ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita kerjakan mendapat keberkahan dan bermanfaat di kemudian hari. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat menikmati kehadiran kelas kalian. Ya, bagaimana ketua kelas hari ini, Nak? Apakah hadir semua? Ada yang sakit? Berapa orang yang sakit? Ada 2 orang yang tidak hadir, sakit. Ya, kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu, anak-anak pasti ada yang ingat materi kita kemarin adalah Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Ya, baiklah anak-anak. Jadi, materi hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan capaian pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan serta dapat mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan pembelajaran dengan menghadirkan sholat dan zikir
dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ya baiklah. Nah, sekarang ada yang tahu apa yang dimaksud dengan zikir? Ya, Bu. Ya, Rafa, silakan jelaskan pengertian zikir. Pengertian zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Rafa. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk pada inti pembelajaran. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman, yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Selanjutnya, pengertian dari zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya seseorang untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaannya dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Yang perlu juga kita ketahui bahwa zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Contohnya saat menunggu transportasi, menunggu waktu melaksanakan sholat, menunggu saat berbuka puasa, menunggu temannya yang datang, dan lain sebagainya. Jadi zikir dapat kita laksanakan dengan mudah. Anak-anak, sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok. Jadi silakan yang saya sebut namanya untuk menggabungkan diri untuk berdiskusi. Ya baiklah anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal. Ini saya akan membagikan gambar kerja peserta didik. Ya. Silakan diambil. Sudah. Ya, baiklah anak-anak, silakan kalian kerjakan. Untuk mempermudah kalian menjawab soal, silakan kalian baca buku paket Pendidikan Agama Islam dan buku yang relevan dengan materi. Dan boleh juga kalian lihat di internet ya. Ada yang mau bertanya? Jika ada yang belum dipahami, saya persilahkan kalian untuk bertanya ya. Bagaimana dengan kelompok 3, mau tambah lembar jawabannya? Ya iya. Ya baiklah anak-anak, silakan kalian kerjakan. Jadi kalau sudah selesai, silahkan maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok 1, 2, 3, dan 4? Apakah sudah selesai semua? Kelompok berikutnya yang akan sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Melaksanakan salat dengan khusyuk dan berkualitas.
3. Berkumpul dengan orang-orang saleh. 4. Membaca buku-buku agama. 5. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten. Ya, jadi itulah jawaban yang telah dibacakan oleh kelompok 1, yaitu cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan zikir. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Yang selanjutnya kelompok 2 siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang selanjutnya kelompok 2 siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi berkaitan dengan mengapa sholat sebagai yang ada. Mengapa sholat dijadikan sebagai tiang agama? Coba. Sholat sebagai tiang agama karena agama Islam dibangun oleh rukun Islam dan diibaratkan sebagai penopang atau tiang berdirinya agama. Oleh karena itu, apabila kita tidak mendirikan sholat yang benar, maka kita telah melakukan agama. Iya. Ya, kelompok 3 bagaimana? Sudah siap? Yang di bawah selamatkan. Akan dibacakan sholat hadiyah. Adapun cara berzikir sebagai berikut, yaitu 1. Bertafakur dengan merenungkan ciptaannya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala hal. 2. Mengucapkan bacaan-bacaan baik yang mengandung makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seperti tasbih, tahmid, takbir, takbir, salawat dan membaca Al-Qur'an. Sekarang saya kasih kesempatan kepada kalian untuk mengambil simpulan dari materi kita hari ini mengenai sholat dari zikir dalam kehidupan. Siapa yang bisa? Kesimpulannya adalah sholat dan zikir adalah suatu ibadah menegakkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya akan mendapatkan pahala dan juga akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan dosa. Ya, baiklah ya. Tepuk tangan. Ya, jadi apa yang sudah dijelaskan oleh teman kalian itu sudah benar. Sholat dan zikir adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan sholat dan zikir merupakan salah satu bentuk ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila seorang muslim melaksanakan sholat dan zikir, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku sekalian, setelah saya melihat hasil diskusi kalian mengenai materi sholat dan zikir, alhamdulillah sudah baik. Seperti apa yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh teman-teman kalian dari kelompok 1, 2, dan 3, yaitu mengenai bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini materi kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan sambung pada minggu berikutnya dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua. Baiklah, sampai di sini dulu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.